Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah majelis Rasul Manfaat Pemanggisan yang mulia, kajian Tauhid pada hari ini memasuki halaman 14. Wal khamisatu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Sifat wajib Allah yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Berdirinya Allah dengan zatnya. Wa maknahu annahu ta'ala laisa muhtajan ila mahallin ay lakin yahullu bihi ay laisa sifatan wa laisa muhtajan ila mujidin yujiduhu wa huwa ghaniyun an dzalik. Arti qiyamuhu itu bahwasanya Allah Ta'ala tidak butuh kepada zat, yakni zat yang ia diaminya, yakni Allah bukan sifat. Walaysa muhtajan ila mujidin yujiduhu, tidaklah Allah butuh kepada pencipta yang menciptakan ia akan Allah. Fahuwa ghaniyun an dzalika, maka dia Allah Maha Kaya, tidak butuh dari yang demikian itu. Wa yastahilu alaihi alla yakuna qa'iman bi nafsihi, mustahil atas Allah bahwa tidak adalah ia berdiri sendiri. Wa ma'nahu an yakuna muhtajan ila mahallin aw mujidin, artinya tidak berdiri sendiri bahwa Allah butuh kepada zat atau kepada pencipta. Maha ta'ala an dzalika 'uluwan kabira, maha suci Allah dari yang demikian itu dengan maha suci yang besar. Wa dalilu 'ala dzalika wujudu hadhil makhluqat, adapun dalil atas yang demikian itu yaitu adanya makhluk-makhluk ini. Li'annahu law ihtaja ila dzatin yahullu biha lakana sifatan, karena bahwasanya andai Allah butuh kepada zat yang ia diaminya, niscaya adalah Allah itu sifat. Wasifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani, sedangkan sifat tidak bisa bersifat dengan sifat ma'ani, walal ma'nawiyah, tidak pula dengan sifat ma'nawiyah. Wallahu ta'ala muttasifun biha wujuban, dan Allah Ta'ala bersifat dengannya dengan wajib. Wa ayatan lagi pula law lam yakun qa'iman bi nafsi lakana muhtajan, andai Allah itu tidak berdiri sendiri, niscaya adalah Allah itu butuh. Walau kana muhtajan ila mujidin yujidu lakana hadisan, andai adalah Allah butuh kepada pencipta, niscaya adalah Allah itu baru. Walau kana hadisan, andai Allah itu baru, lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, maka tidak didapati sesuatu daripada makhluk ini. Wallahu a'lam bishawab. Segitu itu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Orang yang tidak kenal Tuhan, pastikan ibadahnya tidak diterima. Sebab yang namanya ibadah pada hakikatnya mematuhi perintah zat yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri kagak tahu siapa itu yang disembah? Maka karena itu wajiblah kita
mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang tidak terhitung jumlahnya, yang wajib diketahui oleh seorang muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, hanya 20. Dari 20 itu yang nomor 5-nya adalah qiyamuhu binafsihi. Dan ini kajian kita membedah tentang sifat qiyamuhu binafsihi. Pertanyaannya, apa qiyamuhu binafsihi? Bahasa sederhananya, berdiri sendiri. Apa itu berdiri sendiri? Bahasa kemanggisannya, berdiri sendiri itu tidak butuh kepada yang lainnya. Bahasa lainnya, kaya raya. Itu maksud qiyamuhu binafsi. Allah tidak butuh sama yang lainnya. Justru yang lainnya butuh kepada Allah. Dari sini kalau mau sedikit mengadakan perbandingan, dari sini kalau kita mau mengadakan perbandingan agama, letak perbedaan 180 derajat antara teologi Islam dengan teologi Nasrani. Beda di sini jauh banget. Bukan kita mau menjelek-jelekan Nasrani, tapi untuk menguatkan saudara kita Muslim supaya paham tentang akidah yang sesungguhnya. Dalam Islam, Allah itu, Tuhan itu sifatnya qiyamuhu binafsi. Bahasa kemanggisannya berdiri sendiri, itu tidak butuh sama yang lain. Itu begitu. Tidak butuh tuh kaya raya. Kalau kaya tidak butuh. Kalau masih butuh belum kaya. Belum kaya. Nah, di dalam Nasrani, saudara, Tuhan butuh manusia. Dalam kaidah Islam, teologinya, manusia butuh sama Tuhan. Tuhan tidak butuh manusia. Tapi manusia butuh Tuhan. Dari mana? Kita sedikit bedah pada Injil Perjanjian Lama, pada kitab Kejadian pada pasal 6 ayat 6. Di sana tertera, agar supaya kita mudah mengadakan perbandingan, bukan dikarang, tapi kita harus bedah. Ketika Adam melakukan kesalahan, memakan buah yang dilarang, maka Tuhan menjadi bingung karenanya. Bingung gara-gara Adam makan buah yang dilarang di surga. Sebab Tuhan memiliki dua sifat, kasih dan adil. Demi kasihnya, Adam yang bersalah tidak dihukum, namun bertentangan dengan adilnya. Demi adilnya, Adam bersalah, mesti dihukum, tapi bertentangan dengan kasihnya. Karenanya Tuhan berduka cita karena itu. Sedih Tuhan. Mikirin Adam makan buah yang dilarang, yang orang-orang sebut namanya buah apa? Buah khuldi. Tidak ada dalam Al-Quran buah khuldi. Itu setan yang kasih nama. Buah itu. Nabi Adam makan buah itu. Tuhan bingung. Bagaimana nih? Kalau diukur Tuhan sifatnya sayang. Kalau sayang yang salah kagak diukur. Tapi bertentangan sama adil. Kalau enggak diukur orang salah,
kudu ditegakkan keadilan. Maka Tuhan bingung dua sifat ini mana? Apa adil, apa sayang? Apa adil, apa sayang? Maka penjabaran Injil Perjalanan pada kitab Kejadian pasal 6 ayat 6 dijabarkan oleh Injil Perjanjian Baru pada Injil Yohanes pasal 12 ayat 2. Setelah Tuhan bingung beribu-ribu tahun, setelah Tuhan bingung beribu-ribu tahun, barulah Tuhan mendapatkan keputusan turun dari kerajaan surga, masuk ke rahim Bunda Maria, menjelma menjadi anak. Saya mau batasi sampai sini dulu karena terlalu panjang. Nanti buat kajian tauhid, kajian Injil nanti. Kasihan, Quran jarang baca. Begitu. Jadi setelah Tuhan bingung beribu tahun, mana yang harus dijalani? Apakah adil apa cinta? Adil apa sayang? Itu Tuhan. Beribu-ribu tahun baru ketemu jawabannya. Kenapa mikirnya telah beribu tahun? Tapi kita nggak mau jabarin itu, kita mau kesimpulannya aja. Jadi demi mengampuni Nabi Adam katanya, kalau kita baca Injil, maka Tuhan jadi anak. Maknanya Tuhan butuh manu, itu udah kesalahan besar. Begitu. Kesalahan besar. Masa Imam mau mengampuni aja harus rela masuk dalam rahim, menjelma menjadi anak yang kemudian disebut Yesus. Sesuatu yang sulit dimengerti. Tuhan tidak butuh sama anak. Lam yalid wa lam yulad. Tidak butuh sama istri. Makanya ada seorang ulama besar dalam madhab al-sunnah wal jamaah, namanya Imam Abu Bakar al-Baqillani. Abu Bakar al-Baqillani diundang oleh kerajaan Romawi. Waktu itu Paulus didampingi ratusan daripada pastor, banyak pastor. Pada waktu masuk Imam Abu Bakar al-Baqillani, langsung beliau bertanya kepada Paulus, bagaimana ini pastor-pastor ini kabarnya, khususnya kabar anak-anak dan istrinya? Apakah pada sehat-sehat anak dan istri Pak Pastor ini? Itu Raja Romawi marah. Sembarangan Tuhan ini. Ini pastor manusia suci, tidak menikah, pastor kan? Jangankan anak, istri nggak punya. Ini manusia suci, jangan sembarangan nanya apa kabar anak-anak dan istrinya. Ini manusia suci, jangan sembarangan nanya. Kata Abu Bakar al-Baqillani radhiyallahu anhu, dia senyum-senyum. Saya heran, ini manusia suci, Tuhan tidak suci, punya anak, punya bibi. Kehebatan dia, anak Tuhan. Dia aja nggak punya anak, nggak punya bini, manusia suci pastor. Tuhan Allah, begitu tadi. Punya anak Yesus, punya bini Maria. Yang benar yang kan, diem Raja Romawi, saudara. Jadi yang namanya Tuhan, ciri utamanya qiyamuhu binafsihi, tidak butuh apa saja. Ama manusia tidak butuh. Hatta ama ibadah kita tidak butuh. Kita enggak ngaji enggak apa-apa Tuhan. Enggak rugi, enggak menyebabkan gua berhenti aja nih pada gagal ngaji nih, gak usul ibadah. Berhenti aja gua jadi Tuhan. Kagak. Andai rajin ngaji, ambil dari Bekasi pada ngaji. Enggak tambah GR juga Tuhan. Enggak, emang dia kaya raya. Orang kaya enggak ada. Begitu, Tuhan kaya raya.
bahasa Al-Qur'annya Allahus Somad. Kaya raya. Kalau manusia nggak ada yang kaya raya. Kata kita dia kaya, masih butuh perusahaannya pengen tambah maju, masih butuh. Apa kita aja Bang Firman kaya raya, justru lagi butuh bagaimana pemancar biar tambah luas. Itu masih susah. Yang kaya begitu bukan kaya begitu. Orang punya motor satu kaya, dia masih pengen punya mobil. Yang punya mobil satu pengen dua, masih fakir bahasa Arabnya. Fakir tuh butuh. Kalau Tuhan sifatnya kaya raya, nggak butuh sama ibadah kita. Andai kita nggak ibadah, nggak rugi. Andai kita rajin ibadah, nggak GR. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tanfa'uhu ta'atuka wala tadurruhu maksiatuka. Tidak memberi guna kepada Tuhan ibadah dan ketundukan, tidak merugikan Tuhan kedurhakaan dan pembangkangan. Kita nggak sholat, yang merugi Tuhan apa kita? Kita sholat, yang untuk Tuhan apa kita? Tuhan tidak ambil keuntungan dari apa yang dia perintah, apa yang dia larang. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikmahnya, innama amaraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. Sesungguhnya dia suruh Anda ibadah, dia larang Anda jangan maksiat karena kepentingan Anda manusia, bukan kepentingan aku. Kata Allah, Tuhan tidak ambil kepentingan dari nyuruh kita ibadah. Ini pernah ditanya di Depok oleh temannya Bang itu. Ayatnya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang salah mentafsiri ayat ini, jadi kacau. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan tujuannya katanya untuk beribadah kepada aku. Kalimat tujuan inilah yang bakal memberikan tafsiran yang salah. Tidak ada itu kata tujuan dari ulama tafsir mana saja, kecuali tafsirnya ngarang-ngarang sendiri. Tuhan nyiptain kita bukan tujuan untuk ibadah. Karena ditafsiri tujuannya untuk ibadah, berarti teman kita yang tidak ibadah bukan ciptaan Allah. Sebab itu keluar dari konsep tujuan. Kalau tujuannya untuk ibadah, berarti yang tidak ibadah bukan ciptaan Allah. Tapi ada dia. Lalu siapa penciptanya? Itu namanya bukan tujuan. Liya'budun itu lamnya tuh lam. Namanya lam lil akibah dalam ilmu tafsir. Atau disebutnya lam hikmah. Ada hikmah, ada tujuan. Beda. Orang gali sumur, tujuannya apa? Nyari air. Air sebagai tujuan. Ketika gali sumur enggak dapat emas, nangis gak dia? Nangis gak? Kenapa enggak nangis? Karena tujuannya air. Emas namanya hikmah. Hikmah. Manfaat yang kembali kepada yang diperintah. Kalau tujuan, manfaat yang kembali kepada yang nyuruh. Itu tujuan. Kayak kita perusahaan mengkuliahkan, menyekolahkan karyawan. Tujuannya biar perusahaannya tambah maju. Namanya tujuan. Kalau Allah nyuruh kita ibadah, yang masuk surga Allah apa kita? Allah apa kita? Kita. Kalau kita nggak ibadah, yang masuk neraka Allah apa kita? Kita. Allah tidak ambil kepentingan dari apa yang dia suruh.
Tidak ada kepentingannya Allah sama kita. Nyiptain kita. Apalagi sampai kita nggak sholat. Kata Allah, kagak rugi, Udin, lu kagak sholat. Mamat, lu kagak sholat. Kagak sholat, kagak rugi. Sebab makhlukku banyak yang masih sholat. Timbang dia doang aku kagak ibadah. Kagak. Diajak ngaji susah banget. Ayo ngaji. Sorry, gua repot. Diajak ngaji repot. Kurang ajar yang kayak begini. Disangkanya yang ngaji pengangguran semua. Disangka emang yang ngaji ini pengangguran. Kurang ajar dia kayak ngaji. Dianggapnya jamaah hafal fikih ini pengangguran dianggap. Kurang ajar dia. Begitu. Semua juga repot manusia. Tidak ada habisnya ngurusi urusan dunia. Tidak ada habisnya. Diajak ngaji, yuk ngaji. Gua kan kerja repot. Minggu aja malam Senin di masjid apa kita nih? Al-Ikhlas. Malam Senin ngaji. Ya minggu itu biar paham ente. Itu Sabtu Minggu waktu buat keluarga. Waktu Sabtu Minggu mau buat keluarga. Jadi kata ngaji, tar aja kalau pensiun. Pas pensiun mau diajak ngaji, mancing di kamar. Ada yang di Muara Gembong, aduh, ada yang di Pulau Tunda. Ada nggak yang lagi? Mana orangnya tuh? Tuh, aduh. Jangan kita butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh saudara. Sifatnya Allah qiyamu binafsi. Ini ada dua pengertian qiyamu ini. Satu, maksudnya tidak butuh tuh Allah tidak butuh tempat untuk didiami. Artinya tidak butuh zat untuk didiami Tuhan. Sebab ada sifat, ada zat. Sifat artinya sesuatu yang nempel pada zat. Zat artinya sesuatu yang ditempeli sifat. Kalau kita ibarat biji kita ada dua, ada zat, ada sifat. Zatnya biji, sifatnya putih. Putih nempel sama biji, biji ditempeli warna putih. Allah itu bukan sifat. Sebab kalau sifat tidak bakalan ketempelan sifat. Allah itu zat. Artinya ada dia punya sifat. Itu begitu. Allah tidak butuh kepada zat untuk didiami. Sebab Allah bukan sifat. Sifat itu ciri-cirinya butuh kepada zat. Tidak bisa berdiri sendiri. Sifat bisa berdiri sendiri kan? Sifat bisa berdiri sendiri kan? Enggak. Sifat perlu nempel sama benda bahasa kitanya, sama zat bahasa Arabnya. Begitu. Kedua, Allah tidak butuh kepada pencipta. Kalau yang masih butuh kepada pencipta, yakini bukan Tuhan. Pahami, kalau ada desain, pastikan ada desainer. Ada desain tanpa desainer, benar atau salah? Salah besar. Ini manusia ada desainnya, ada hidung, ada mata, ada ini, ada itu. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ada desain, ada postur, ada yang memposturkan, dan itu yang harus disembah. Nabi Isa laksana desain, dan Allah desainer yang harus disembah. Desainer bukan desainnya. Itu kesalahannya. Begitu. Salah di sana. Sebab Nabi Isa ada yang mendesain, ada yang membentuk, ada yang membuat. Dia butuh. Nabi Isa butuh makan, butuh minum. Kalau alasan kita menyembah Nabi Isa lantaran enggak ada bapak, udah hebatan Nabi Adam.
Adam enggak ada bapak, enggak ada ibu. Ada bapaknya enggak Nabi Adam? Ada ibunya enggak? Enggak ada. Nabi Isa ada ibunya enggak? Ada bapaknya. Hebatan mana Isa sama Adam? Kalau mau pakai timbang-timbang, hukumnya timbang-timbang, mendingan nyembah Nabi Adam. Lebih hebat kalau pakai hukum timbang-timbang. Begitu. Dipikirin tuh. Maka Islam agama yang jelas. Tidak perlu kita neko-nekola, ikroha fiddin, akal jalani. Nabi Isa desain, ada desainer, ada yang nyipta. Salah kalau kita nyembah Nabi Isa. Salah besar. Tuhan kalau butuh sama makhluk salah. Makhluk yang butuh sama Tuhan. Siapapun dia. Orang kaya butuh sama Allah. Orang miskin butuh sama Allah. Orang sehat butuh sama Allah. Orang sakit butuh sama Allah. Pejabat butuh sama Allah. Rakyat butuh sama Allah. Segalanya butuh sama Allah. Sebab sifat dasar makhluk butuh. Sifat dasar Tuhan tidak butuh. Bahasa Arabnya qiyamu binafsi. Qiyamu binafsi itu artinya tidak butuh. Itu ciri Tuhan. Kalau Nabi Isa masih butuh makan, butuh minum, makan Nabi Isa. Makan enggak? Makan. Minum enggak? Kalau enggak makan, lapar. Enggak minum. Kalau yang masih butuh-butuh, pastikan bukan Tuhan yang harus harus disembah. Begitu. Butuh. Maka karena itu kalau kita ngaji qiyamu binafsihi, saya mau kasih contoh. Ada di Kemanggisan pengemis, ngemis sama pengemis. Benar atau salah? Benar atau salah? Yang benar pengemis ngemisnya sama siapa? Sama yang kaya. Kalau begitu makhluk minta-mintanya sama makhluk. Benar atau salah? Benar atau salah? Mintanya sama siapa? Allah. Iya. Kalau makhluk minta sama makhluk sering kecewanya. Sering banget kecewa. Sama Allah minta. Maka dikata oleh Imam Ibnu Athaillah pada bab ini dalam hikamnya faqatu kala udatiyatu. Anda butuh kepada Tuhan sebagai watak dasar Anda sebagai manusia. Kita sebagai manusia butuh sama Allah, siapapun dia. Wa wurudul asbab mudzakiratun bima khafiya laka minha. Problem yang menimpa kita cubitan Tuhan. Biar kita kalau kita itu butuh amin. Allah dagang dibikin rugi, maksudnya Allah biar kita ingat sama Allah. Begitu. Kita dikasih sakit, biar ingat sama Allah. Biar kita sadar. Problem-problem itu dikirim pesan-pesan Tuhan. Yang harus diambil oleh kita. Jangan kita kemudian larut dengan kesedihan. Tapi kita harus kembali kepada yang memberi cobaan. Biar kita balik sama Allah. Begitu. Balik sama Allah. Sebab miskin belum tentu hina, sebagaimana kaya belum tentu mulia. Itu konsep Islam. Jadi kita jangan sekedar minta kaya. Kalau kaya doang, buat apa? Begitu. Tidak ada manfaatnya kaya. Sebab tidak ada duit yang bisa masukin orang ke surga. Tidak ada. Yang membuat orang masuk surga, orang yang pandai memanfaatkan duit. Tidak ada duit yang masukkan orang ke neraka. Yang membuat orang masuk neraka salah menggunakan duitnya. Tuhan. Jadi konsep Tuhan itu dalam Islam tidak butuh. Konsep kita manusia butuh. Kita gak bakalan ketemu bahagia kalau gak mau dekat sama Allah. Kalau kita paham sumber bahagia itu adanya pada Allah, dekati sumber bahagia itu. Jangan nyari kemana-mana.
Maka dikata kebahagiaan tidak ada kuncinya, sebab pintunya selalu terbuka. Kenapa nggak mau masuk menuju kepada sana? Sebab kebahagiaan adanya di dalam jiwa. Siapa yang punya jiwa biar miskin, bahagia. Jangan dikata bahagia adanya pada duit, berarti orang miskin sampai kiamat kagak bakalan bahagia. Tapi jangan dikira orang yang duitnya banyak agak puyeng. Ya Allah, pusingnya setengah mati. Ini yang disebut kita butuh sama Allah. Butuh sama Allah. Butuh sama yang nyiptain kita. Butuh sama yang ngasih makan sama kita. Butuh sama yang ngasih napas sama kita. Kita butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak butuh. Tidak ada. Semua manusia butuh sama Allah. Semua. Hatta nabi-nabi. Lihat wali-wali. Doanya seabrak yang namanya Sayyidi Abdul Hasan Asyadili, pembangun tarekat Syadili. Ada Hizib Bahar, Hizib Nur, Hizib Fatah, Hizib Nasr, Hizib Hamdi, macam-macam. Setebel ini isinya doa-doanya dia. Kenapa? Karena paham manusia itu butuh sama Allah. Makin banyak minta, Allah makin senang sama kita. Allah. Maka dikata oleh ulama, lantas alanna bunayya adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu latuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam in sa'alta yaghdabu. Jangan sekali-kali minta sama makhluk yang namanya manusia. Mintalah kepada Allah yang pintu kebaikannya tidak pernah terkunci. Allah bakal marah sama manusia yang tidak mau minta sama dia. Lain dengan manusia, kalau sering-sering diminta, marah-marah. Begitu. Ini orang miskin datang lagi ke rumah kita. Minta lagi, datang lagi ke rumah kita, minta lagi. Kalau anda sering-sering, kesel nggak kita? Kata kita, lo bang, tidur aja di kantong gua nih. Tuh, itu tuh karena sering-sering. Kalau Allah makin sering, makin dekat, makin banyak minta, makin itu menjarang-jarang. Baca ratib sebulan sekali. Itu juga kalau agak perek gurunya. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Mana orangnya? Bikin tiap hari. Lu iya, butuh sama Allah kok jarang-jarang. Coba pikirin kita makan sebulan sekali bagaimana? Apa nggak hancur badan kita? Jiwa kita butuh makan. Tiap hari dikasih makan sama zikir, dia makanan jiwa. Makan jiwa zikir. Jangan sampai jiwa kita dibikin sakit, biar badan sehat, jiwa sakit, stres mulu yang ada. Mumet. Rumah gede, tiap Sabtu Minggu ke puncak. Ngapain? Sumpah gue. Ya Allah. Rumah gede sumpah. Gimana rumah kecil? Ini karena jiwa yang sakit, kurang dikasih makan. Orang rumahnya kecil, RSSS, jiwanya sehat, rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, sumur dekat, kasur dekat, ruang tamu dekat, kemana dekat, namanya tempat strategis. Sampai kita punya bini tuh bangunin laki dari dapur, nyampe kakinya digoyang-goyang doang. Sampai deketnya. Saking dekatnya, sampai pakai kakinya, sampai nggak pernah ke puncak, bahagia bila hatinya sehat. Ini yang harus diobati, hati, diobati. Puyeng mulu kita kerja. Lihat dong tuh orang yang masih sampai sekarang mondar-mandir Sudirman Tamrin sebenarnya nyari kerjaan. Begitu kata dilirik tuh kata begitu, alhamdulillah.
kita. Tuhan salah mulu. Adanya, gua udah baca ratib padahal, tapi gua begini. Ada yang kayak begitu, ada nggak tuh? Mana tuh orangnya? Problem dicipta oleh Tuhan bukan untuk menghina kita, tapi untuk memuliakan kita. Cuman cara mensikapi kita ini nih yang lemah. Maka kita perlu paham qiyamuhu binafsihi. Kita ini butuh sama Allah. Jangan habis sholat Allahumma lantas lari. Jangan masih mendingan kontrolannya. Lari, jangan. Minta sama Allah, faidah faraghuta fansor. Apabila engkau telah selesai sholat, ayo minta dulu, buru-buru sama Allah. Lain dikasih. Kalau habis berbuat baik, kita minta dikasih. Kalau habis berbuat baik, ini sholat, habis berbuat baik sama Allah, minta dikasih. Begitu enak kayak kita berziarah ke wali. Hormat sama wali, minta dikasih karena habis berbuat baik. Begitu. Itu mau baik apa kagak, ujuk-ujuk minta, mana dikasih. Kenal kagak. Begitu. Kalau baik mau dikasih. Begitu. Maka kita harus sadar dengan ngaji qiyamuhu binafsi ini bahwa kita memakhluk. Sifatnya makhluk butuh ama Allah, butuh ama kasih sayangnya, butuh ama diciptakannya, butuh dikasih rizki ama dia, butuh dikasih taufik. Ini ngaji, ini taufik dari Allah. Teman kita yang kagak ngaji sama kita yang ngaji sama, sehari semalam 24 jam. Yang kagak ngaji itu sama nggak sama kita? Sama. Tapi dia nggak dikasih kekuatan. Kita dikasih kekuatan ngaji, manfaati cara mensyukuri nikmat. Jangan ngaji ngangguk-ngangguk. Guru mau baik sangka, paham kayaknya tandanya ngangguk-ngangguk. Begitu. Padahal tidur kan kurang ajar yang kayak begitu. Jangan nggak gitu. Yang serius gitu. Biar kita paham bahwa betapa kita butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berbicara qiyamuhu ini, saudara, ada 3 sifat manusia mensikapi qiyamuhu binafsi. Yang pertama, ada manusia merasa tidak butuh sama Tuhan, tapi Tuhan yang butuh sama dia. Yang kayak begini namanya orang kafir. Kata Quran bilang laqad kafarul ladina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Demi sesungguhnya kafir orang yang berkata kami tidak butuh Allah. Allah yang butuh kami. Dia butuh ngampunin kami. Dia turun jadi anak, dia butuh demi kami. Loh, ini kafir kalau begini kata Quran. Allah butuh, tidak. Kita nggak ibadah aja Allah kagak rugi. Kita ibadah rajin nggak untuk itu ngajak sholat. Yuk sholat yuk. Tuh yang sholat aja belum tentu masuk surga. Lu biar paham. Lu sholat rajin belum tentu masuk surga. Itu mau kakinya diinjak nurut aja. Iya ya gua sholat belum mau surga. Mendingan kayak dia aja gua nggak sholat. Loh begitu. Kalau kaki kita diinjak lagi, lu sholat belum tentu masuk surga. Kita jawab, apalagi lu bang. Begitu. Gua aja yang dagang belum tentu untuk yang dagang. Apalagi lu yang kagak dagang. Tapi ingat, kalau kita dagang ada harapan. Harapan untuk ibadah itu dagang sama Allah. Dagang. Biar gampang aja kita memahaminya. Kalau kita pengen masuk surga, sebuah tujuan, ya kudu ibadah.
Tapi kan belum pasti. Ada harapan dengan ibadah, harapan ngaji, ada harapan. Maka wajar bila orang ngaji itu sebagai calon-calon ahli surga, kata Nabi. Kenapa? Ada pengen dandanin ibadah, hidup ngeluh mulu ngeluh karena ada paham, nyela mulu. Yang diingat-ingat tetangga yang nyela kita, saudara yang kurang baik sama kita, itu mulu yang kita ingat-ingat. Sampai seminggu kagak hilang, masih aja kita pikirin. Ngaji aja baru juga wallahualam bisawab, lupa. Innalillah, hati diisinya yang jelek-jelek mulu, digendek aja. Tetangga nyela masih dipikirin mulu sama kita. Sampai seminggu, sampai wafat masih ingat. Innalillahi, berita duka cita, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Fulan bin Fulan. Syukur dia mati, mampus, alhamdulillah gua gak punya tetangga dia. Sampai mati masih gendam. Innalillahi. Yang kayak begitu diingat-ingat. Kalau ilmu kayak diingat-ingat. Ya, duitnya mulu yang dipikirin. Yang ngasih duit itu yang dipikirin Allah. Yang ngasih akal lama kita pikirin Allah. Biar kita nggak banyak mengeluh. Kita ngeluh juga tetap aja kita begini. Tapi walaupun begini juga kita ini tidak susah-susah amat. Biar dikata kita masih susah, masih makan nasi. Itu bahkan sampai sehari 3 kali. Itu belum termasuk bakso, belum termasuk mie ayam, batagor, bakwan. Loh, yang kayak begitu susah. Ini karena malas sama ibadah. Kita kudu bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah tidak butuh sama kita, tapi minta kita. Satu nikmat besar. Tidak butuh sama kita, tapi nyuruh kita ibadah. Mengerti betapa Allah membimbing kita menuju kepada kebahagiaan. Itu begitu. Maka ada seorang perempuan cantik, tidak pernah zikir sama Allah. Kalau ada sesuatu yang mengagumkan dia, buset ngomong. Nggak bisa ngomong subhanallah, mulut. Ada sesuatu yang bikin dia pegel, ya ampun, nggak bisa, ya Allah, nggak bisa. Mulutnya, apa bedanya ya Allah ya ampun, dikit hurufnya, tapi emang nggak bisa. Kalau ada yang bikin dia terkejut, astaga, astagfirullah, kagak bisa. Sampai malaikat aja gedeknya sama orang. Tuhan yang model kayak begini mah, matiin aja. Nyebut nama engkau nggak bisa, astaga, astagfirullah. Ya ampun bro ya Allah, buset bro subhanallah, matiin aja mereka. Kata Allah enggak, dia lupa, lagi tidur. Ntar juga kalau gua cubit mah ingat, coba sore kalau saya cubit ingat, ngacak bro baca doa, alhamdulillah, Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Enggak ingat sama Allah, gua cakep, akhirnya sama Allah. Dicubit, giginya sakit, baru ya Allah, tuh kata Allah, kalau saya cubit ingat sama saya. Kalau dicubit, maka bentuk ujian itu cubitan Allah biar kita sadar betapa kita butuh aneh Allah. Kafir orang yang mengatakan Tuhan butuh, dia tidak. Kedua, ada mukmin mahjub, sikap qiyamul ini. Ada orang yang kalau ditanya apakah Allah bersifat qiyamul, dia jawab iya. Tuhan tidak butuh, tapi tidak pernah minta Allah, tidak pernah doa, nyelak mulu sama tetangga. Tuh hidup gue lagi begini payah banget kan, gue lagi gak punya duit. Padahal dongeng-dongeng begitu tuh kagak dibagi juga sama temannya. Dikata dibagi dongeng begitu kagak. Lagi jelek-jelekin Allah. Man asbaha wa huwa yashku
Baita ma'isyatihi faka'annama yaskurobba. Kata Nabi, siapa orang pagi-pagi udah ngeluh aja nulis di status, langsung aja nulis lopet nih, dia lagi jelek-jelekin Allah, jelek-jelekin Allah. Yang kayak begitu, kenapa Allah dongeng-dongengin? Kata Allah, lu banyak dosa, gua kagak dongeng-dongeng sama malaikat, kagak. Kenapa lu dongeng-dongengin? Gua lagi uji, sabar. Begitu kita dongeng sama teman kita, ada dua. Kalau dia sayang sama kita, ngusap pundak kita, bang, yang sabar ya. Itu kalau sayang. Kalau dia benci sama kita di hatinya, mulut sih bilang begitu. Yang sabar, bang. Kata kita tuh dagangan gue lagi rugi hari ini. Yang sabar, Pak. Hati biar bangkrut sekalian. Tuh kalau beri tanpa didoain. Salah siapa? Salah kita. Sama Allah mau kagak. Waktu kita susah, ya Allah, ratin kencang banget bangun malam. Doa sama Allah. Kencang nangis sama Allah. Mulailah usaha kita maju dikit duit kita ada. Malam ngorok. Enggak mau doa, ada kan gitu. Mana tuh orangnya? Pas susah lagi, dekat lagi sama Allah. Kagak dikatain Allah. Lu kemarin kemana? Susah aja deketin gue. Senang jauh dari gue. Sekarang sudah deket gue. Kagak. Hambaku, kamu mulai ingat kepada. Maka dikata bahasa agama al-inabah, kembali ya Allah. Oh, kalau kita enggak, zaman susahnya mau sama kita, dekat sama kita, sampai minta bantuan sama kita, biar dia jadi anggota dewan umpamanya. Pas sudah jadi, boro bagi duit sama kita, dipanggil kagak nengok. Sekarang susah dia tetap sama kita usir, bang lu kemana kemarin? Manusia, Allah tidak. Kita kemarin susah dekat sama Allah, senang dikit lupa, tidur, nggak mau dekat sama Allah. Padahal saudara, kalau seumpama di Palmera ada orang kaya raya dermawan, bagi duit sama siapa aja yang datang ke rumahnya jam 3, 5 juta. Siapa yang datang ke rumah saya bagi 5 juta, kata si orang kaya. Kira-kira kita mau datang apa kagak? Datang apa kagak? Datang. Hujan. Beneran ini, beneran. Iya. Datang nggak? Hujan gede, datang kan? Gede hujan, datang. Dua kali balik. Iya baik. Iya. Kalau jam 3 bangun, Allah kasih surga. Surga sama duit 5 juta, tinggian mana? Surga sama 5 juta. Surga sama 5 juta, tinggian mana? Hah? Surga sama 5 juta, tinggian mana? Tinggian surga. Berarti jam 3 ini pada bangun. Loh, kalau kata kita tinggian surga, mesti lagi 5 juta aja kita bangun. Apalagi Allah kasih surga. Katanya kita orang susah. Yang namanya orang susah, saudara, enak tidur nggak? Enak tidur nggak? Nih saya kasih contoh, anak muda pacaran putus sama ceweknya. Susah dia, bisa tidur nggak? Kenapa nggak bisa tidur? Lagi susah. Saudara, ini kalau malam ngorok mulu nggak? Berarti bukan orang susah, ngaku-ngaku susah, pura-pura
susah. Lo tandanya malamnya pulas. Orang susah kagak ada yang pulas sudah. Nggak ada orang susah itu pulas. Dia nggak bisa tidur. Kalau sampai malamnya tidur mulu, pura-pura susah. Atau dua, susah songong. Udah ngaku susah nggak mau dekat sama Allah. Sombong yang kayak begitu. Orang susah yang kayak begitu. Murah banget ya malam. Tangis ya Allah. Ibarat orang tua pakai baju, tarik tuh bajunya, mah. Bagi dong duit, mah. Bagi dong duit. Kira-kira dibagi nggak sama kita? Bagi yang serius sama Allah. Yang serius tuh baca ratim sambil nonton TV. Astagfirullah, ya. Pas golnya jagoannya kalah. Mana dapat yang kayak begitu? Kalau kata kita susah, minta Allah. Kenapa kita nggak tangis ya Allah? Tangis ya Allah. Yakin Allah kasih. Orang non muslim jadi bahagia Allah. Apalagi kita, cuma kita kurang mantap sama Allah. Kurang. Maunya jelek-jelekin Allah dulu. Duduk, minta sama Allah. Yakin dikasih. Orang non muslim jadi kasih. Apalagi kita. Kasih. Cuma kita kurang mantap, butuh nama Allah. Masih sembarangan. Kita sama Allah. Begitu. Harus ada aturan. Ini begitu. Kita minta sama Allah. Kita mau bangun tidur subuh aja. Tidak ada sedihnya, Tuhan kenapa mata saya tidak diizinin untuk melek malam. Sementara banyak hambamu boleh akrab dengan kau. Boleh mesra dengan kau, boleh dua-duaan dengan kau. Kenapa saya tidak diizinin? Itu kagak pakai nanya begitu. Bangun tidur biasa aja. Mah kopi. Kita biasa. Karena jiwa kita ini beramat sangat jauh dari Allah. Biasa aja. Yang kita pandang 5 juta membangun hujan, datang pakai payung. Lo ibadah ini. Ini perlu. Berarti kita apakah ahli dunia, apa di akhirat? Nggak usah pakai nunjuk ke orang lain. Kita pun udah bisa jalan. Betapa nilai akhirat kecil di mata kita. Betapa nilai dunia besar. Banyak contohnya. Duit 20.000. Surah aja bawa tuh ke Srivijaya tuh. Mallnya 20.000. Gede apa kecil? Kecil. Bawa ke Masjid Al-Ikhlas tuh. Malam nanti ada ngaji tuh. Ya. 20.000. Gede apa kecil? Gede. Kontaknya banyaknya 2.000. Wah. Itu yang berubah banyak. Arti kita dunia bandang besar, maka 20.000 tidak ada apa-apanya. Akhirat itu kecil, 20.000 terlalu gede. Ini kita bukan ahli akhirat. Jauh. Tetap sama Allah dari pintu Tuhan aja masih amat sangat jauh. Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Seumpama kita ada orang kaya raya ngundang, kita datang semua diundang. Cuman masalahnya ini orang kaya sama kita kelakuannya nggak bagus. Kata kita. Dia bilang sama kita, lo pulang. Padahal makanan banyak, minuman banyak, ada. Sama yang kaya bilang, lo pulang. Tapi anak teman kita, lo duduk, nikmati menu-menu yang ada. Sama kita, lo pulang. Kita diusir dong orang kaya yang undang. Kira-kira kita keluarnya gedek apa kagak? Hah? Kecewa gak kita? Kenapa kita kecewa? Kenapa kita kecewa? Karena kita diundang, tapi pada prakteknya kita tidak boleh menikmati menu yang ada. Kita keluar dalam keadaan kecewa. Ngundang doang, teman kita boleh makan, kita tidak. Kecewa nggak kita? Kecewa. Begitu sholat, saudara. Kita sholat. Faidah faragta fansab. Kalau habis sholat minta hidangan kuberikan semuanya. Teman kita sama Allah. Ente duduk
minta maaf. Teman kita wiridan habis sholat, minta dulu sama Allah. Kita kagak, assalamualaikum Allah melantas lari, keluar aja. Pada waktu keluar dari masjid, ada gendap nggak kita? Atau biasa aja? Ada gendap nggak atau biasa aja? Biasa aja. Kita nggak sadar jiwa kita bahwa Allah yang ini boleh duduk minta maaf. Lu jangan kabur lu. Nggak sadar. Betapa kita diusir oleh Allah untuk tidak boleh dekat sama Allah. Tapi biasa aja. Karena kita teramat sangat jauh daripada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, ngaji wa qiyamu bi nafsihi harus kita tanamkan di hati kita bahwa kita butuh sama Allah, apanya saja. Tidak ada bahagia bagi orang yang jauh dari Allah. Kalau nyari kebahagiaan dunia, semuanya. Kita belum punya motor, kalau punya motor enak, ngaji juga enak. Enak kalau udah punya motor. Enak. Udah punya motor, bukan ngaji ke CNA, yang mau CNA itu ngetret. Begitu sudah. Begitu. Padahal punya motor, nanti dia ada punya mobil, dia punya ini. Tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Begitu. Orang belum punya batu. Punya batu enak, udah punya batu biasa aja. Batu teman kita lebih bagus dari batu kita. Begitu pun. Sampai 5 kotak punya. Masih susah juga. Ada yang kayak gitu? Mana orangnya? Barang dunia tidak ada kepuasan. Yang kita harus minta sama Allah keasikan kita. Coba kita lihat. Kita nonton bola. Malam MU umpamanya. Loh, kita nonton bola baru 10 menit ngantuk. Kira-kira kita matiin TV apa bikin kopi? Bikin kopi. Kita baca Quran baru seain muat, bikin kopi apa sedekah. Bikin kopi apa sedekah? Sedekah. Kayak begitu ahli surga. Coba kita. Kayak begitu kita. Begitu. Malam nggak bangun, biasa. Nggak ada sedih. Kenapa saya diusir? Nggak boleh akrab sama Allah. Padahal yang sakai namanya kekasih, kudu berdua-duaan dengan kekasih. Tapi kenapa kita nggak boleh berdua-duaan? Ada apa kita dengan Allah? Tapi tidak bertanya kita. Ini karena kita terlalu banyak hijab-hijab yang mendindingi diri kita dengan Allah. Mungkin karena begitu banyak kesalahan-kesalahan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saudara, kita harus punya perasaan bahwa kita butuh sama Allah. Butuh sama Allah. Butuh sama Allah. Butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kurang lebih sebelumnya dari ngaji qiyamu bi nafsihi. Nanti besok kita bedah ayat-ayat tentang yang menunjukkan tentang betapa butuhnya kita sama Allah, betapa Allah tidak butuh sama kita. Kita butuh sama Allah dalam setiap apa. Butuh nafas, butuh oksigen. Kalau sampai disuruh bayar sama Allah berapa itu? Gratis dari Allah. Butuh sehat dari Allah. Tapi kadang kita itu lupa. Kadang kita karena lemahnya iman kita nggak beda kayak anak ikan yang ada dalam sebuah danau, yang mana ada seorang kakek bilang sama cucunya, emang hobinya mancing. Itu si kakek bilang sama cucunya, cucuku, air itu sumber kehidupan. Karena itu kita harus jaga air dengan baik sebagai sumber kehidupan kita. Itu didengar oleh anak ikan. Dia nanya sama temannya, air di mana? Sebab air sumber kehidupan. Kata temannya, Allah, gua juga kagak tahu air di mana. Muter dari pagi sampai sore, nyari air di mana. Sampai menjelang maghrib ketemu emaknya.
Ma, air di mana? Dari pagi saya nyari air. Kata si mak bilang, tuh yang kamu lewati dari pagi itu kering air semuanya. Kita sering nyari, mana rizkimu ya Allah? Mana? Saya udah baca ratib. Padahal sehat yang dikasih. Rizki besar. Banyak orang sampai detik ini tuh tiduran di ICU udah 14 hari. Berapa bayarnya kalau kita masuk ke sana? Sehari 5 juta aja. Berapa itu? Apakah 70 juta itu? Begitu. Kenapa itu nggak dihitung kesehatan sebagai rizki? Karena kita lupa bahwa kita diliputi oleh rizki Allah. Kadang kurang kelihatan. Laksana kita anak ikan tidak paham bahwa yang sedang dijalani berupa rizki dari Allah. Ngeluh karena kita yang kita lihat yang belum ada tanpa kita mensyukuri sesuatu yang ada. Begitu. Nih, rumah kita kecil, kalau kita hatinya lebar, paham Allah. Nikmat. Antara orang rumah kecil sama rumah gede sama kalau tidur. Kira-kira yang rumahnya gede-gede tuh, kalau malam tidurnya melotot apa melek? Merem, sama kayak kita. Kita orang miskin yang rumahnya buat selonjor aja susah. Timbang bangun kaki dari dapur nyampe ke kamar. Kalau tidur melotot apa merem? Merem, sama. Nah, begitu. Maka kita biasa aja, nggak usah kita pusing-pusing. Hidup cuma ada kalanya. Kita tuh ngangguk-ngangguk jadi majlis, iya sih. Tapi kalau udah keluar lupa lagi, kata ini repot juga. Begitu. Karena itu kudu diingatin, biar kita jangan pusing. Saya tidak bisa jahit baju, punya baju. Berapa orang yang ditunjukin oleh Allah kepada saya, yang suruh nanam kapas, yang mau jadi tukang jahit bahan, yang jadi tailor, yang jadi garment untuk konveksi, sampai yang mau dagang di Tanah Abang, sampai yang mau kredit, sampai bini kita kredit, sampai punya. Berapa orang kami muliain kita. Makanya kenapa Nabi itu nyuruh makanan sampai habis, jangan sesuap nasi ditinggal. Karena berapa yang telah ditundukkan oleh Allah untuk memuliakan kita, yang rela jadi petani, yang rela jadi ini, yang rela mau ini, yang rela masak sampai kita. Ini jangan sembarangan, nikmat Allah. Biar kecil, ini nikmat dari Allah. Sembarangan bahaya. Kita dengan begitu, ini yang membuat kita susah. Kita selalu melihat lebih tanpa kita mensyukuri apa yang ada. Sebuah nikmat besar dari Allah, dan ini yang membuat kita merasa tidak butuh Allah, merasa kita udah kaya, udah tenang, udah enak, padahal Allah bisa balik dengan sekejap. Kita duitnya banyak, dibikin miskin gampang sama Allah. Suruh nyalon dewan aja, dah nggak naik ke kebun sirih, dia naik ke pohon rambutan. Banyak yang kayak begitu. Gitu. Allah mau cutik belum dikit gampang. Maka kita jangan banyak mengeluh, banyakin rasa syukur sama Allah. Syukur biar miskin, syukur nikmat sama Allah. Banyak orang yang kaya yang belum mendapatkan kenikmatan. Lu lihat ada orang punya rumah gede, makan daging nggak mau, katanya kolesterol. Daging kambing enggak, katanya darah tinggi. Kopi nggak mau, ginjal. Begitu emping nggak mau, asam urat. Majikan kaya raya makan nasi putih garam sama air putih. Pembantunya apa aja dimakan. Ini orang memiliki, tidak menikmati majikan. Apa saja punya dia, tapi tidak menikmati. Ini pembantu, tidak memiliki, tapi menikmati. Kalau mau ditimbang-timbang yang bahagia yang mana? Yang mana? Loh, belum pernah. Iya. Itu kayak begitu sudah. Kita harus bersyukur sama Allah. Jangan banyak mengeluh. Mengeluh, jangan. Legain hati biar nyambung sama Allah. Ini sajalah sekelumit daripada kajian kita. Tapi masih ada sekitar 1 pertemuan mendatang kita bakal membahas
tentang betapa kita tuh sebetulnya butuh sama Allah. Cuma ada kalanya kita kurang berasa, kurang mau doa. Golok mau punya dipakai kagak, kita tetap diterkam membaca. Senjata mau punya turun ibadah dibaca kagak, punya dong dibawa di mobil, dibawa di mana dibaca kagak. Begitu. Yang baca MP3, puji, yang baca itu dulu. Abis jam 3, masya Allah, tetangga kita rajin banget baca rajin tuh orang sampai jam 3. Padahal MP3 yang baca, ada nggak yang gitu tuh? Mana orangnya? Aduh, yang kayak begitu janganlah kita. Segini aja kita baca Fatihah. Mudah-mudahan duduk di majlis ilmu, majlis doa ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan kita, kabulkan hajat kita, luaskan rezeki kita yang halal untuk ibadah kepada Allah. Allah sehatkan batin dan lahiriah kita. Allah mantapkan keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah dengan segala asma dan sifatnya, khususnya keyakinan kita kepada sifat qiyamu binafsihi, sehingga kita senantiasa merasa amat sangat butuh dari Allah, butuh amat kasih sayang Allah, supaya kita tidak jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah angkat derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang solehin dan solehat akhir hayat kita. Semoga Allah anugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Kedua, kita baca Fatihah buat orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Moga-moga kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Duduk-duduk kita di majlis ilmu, moga-moga senantiasa Allah curahkan di alam kuburnya keridhaan, rahmat, ampunan yang banyak kepada mereka. Orang-orang tua kita yang masih hidup, moga-moga diberikan kesehatan yang sempurna, panjang umur dalam taat kepada Allah, sehingga terus kita bisa memandang wajah mereka. Al-Fatihah. Allah biarkan Fatihah, bismillahil Fatihah, barakatil Fatihah, wa bi'azamatil Fatihah, wa bihaqqis sa'ilina bil Fatihah. Nas'aluka ya Allah, ya man lakal hamdu kullu wa ilaika yarji'ul amru kullu, wa ya man anzala al-Fatihah, an tusalli wa tusallim wa tubarik ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi unzilat alaihi suratul Fatihah, wa taftaha lana bi kulli khair, wa tatafaddala alaina bi kulli khair, wa taj'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal salah wal ibadah wal khair, wa ta'ana ya maulana ma malaka al khair, wa taqallana bi adyanina wa anfusina wa waladina wa walidina والشيخ والصابين وأحباب المسلمين كل محنة وبنا وبس وضير إنك ولي كل خير ومتقبل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا جميع المسلمين دعوا يا سبحانك وتعالى يا سلام ودعوانا alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jamaah yang mulia, hari ini terjadi haul besar-besaran Syahid Maulid Simtud Durar Habib Ali Al-Habsyi. Pada haul hari ini di Solo, kita dari sini saja baca Fatihah untuk Syahid Simtud Durar, pengarang kitab Maulid Simtud Durar. Mudah-mudahan kita dengan kita membaca Fatihah buat pengarang Simtud Durar yang haul sekarang di Hadramaut, di mana kumpul sekarang di dunia menyatu, kita di Solo juga besar, kita baca Fatihah ini. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat beliau, Allah kumpulkan beliau bersama datuk-datuk beliau di makam yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wasilah suratul Fatihah Allah berikan dan curahkan kepada kita keberkahan beliau, ilmu beliau, cahaya-cahaya beliau di dunia, agama dan akhirat kita. Al-Fatihah. Amin amin amin. Dawa bi subhanallahi wa tahiyatu bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanya? Ada. Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan kita membahas tentang orang yang kadang beriman karena kalau dengan ayat innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru lagi, itu buat orang yang kafir seperti kita atau buat kafir apa? Kan kadang-kadang kita kufur nih. Kufurnya ini kufur kita mengingkari nikmat Allah atau seperti apa? Kufur ada dua. Ada kufur nikmat, ada kufur tentang agama, menyekutukan Allah. Kalau kufur itu yang dimaksud adalah menyekutukan Allah, menduakan Tuhan. Ini yang disebut kafir secara umum. Kafir secara mutlak. Namanya kafir. Tapi kalau dikata kafir nikmat, ini sebetulnya maknanya orang yang tidak bersyukur. Orang tukang ngeluh itu namanya kufur nikmat. Sebab kufur itu maknanya tertutup secara bahasa. Orang yang tertutup. Ada yang tertutup batinnya tentang Tuhan, namanya kafir yang disebut syirik nanti. Ada yang dikufur tentang keagungan dan cara berbuat baik sama Tuhan. Ini namanya kufur nikmat. Yang kayak begini nih masih muslim artinya. Cuman dia tidak paham cara bersyukur kepada Allah. Ini yang disebut kafir nikmat. Begitu kafir nikmat. Tapi kalau sudah mengingkari Tuhan, mengingkari ijma dan lain sebagainya, baru ini namanya kufur keluar dari Islam. Kalau dikata innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu, ini ada orang udah muslim kafir, kafir muslim, pindah-pindah agama, ini bakal yang dilihat segalanya adalah ujungnya. Ujungnya apa? Kalau ujungnya muslim sampai wafat, di ujungnya muslim kemudian meninggal, ini baru surga. Tapi kalau tadinya muslim kafir, pas lagi kafir meninggal, ujungnya neraka. Sholat kagak, pas lagi gak sholat meninggal, su'ul khotimah. Ada yang kayak begitu. Maka karena kita ngeri begitu, sholat terus, takut kita meninggal. Iya, itu begitu. Jadi kufur ada dua, ada kufur nikmat, ada kufur tentang agama. Kalau kufur tentang agama namanya kafir, yakni syirik, menduakan Allah. Ada kufur nikmat adalah tidak pandai memaknai dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah misalnya. Yang ditanya bagaimana itu? Ya, terima kasih. Mungkin itu tadi ya. Jadi yang kafirnya kafir benar-benar kafir berarti. Iya betul. Kafir benar-benar. Iya, terus ada lagi saya mau tanya itu, kan ada yang biasa waktu itu ada yang broadcast tentang hukuman Allah itu kan katanya menghukumi kita tuh dengan kita lupa dengan mungkin seperti kita mendengar ada pengajian kita nggak dengar gitu. Kita dengar ajan kita nggak, itu hukuman buat orang-orang muslim itu apa benar seperti itu? Sebetulnya tidak begitu. Jadi kita harus melihat dulu. Seumpama ada orang nggak ngaji, kalau orang lain kita sikapnya harus husnudzon kepada hamba Allah. Seumpama ada teman kita nggak ngaji, mungkin dia habis pulang ngaji, sekarang dia pengen istirahat karena ngaji bukan di tempat kita aja. Itu kalau orang lain. Tapi kalau sama diri kita kudu buruk sangka, jangan-jangan saya nggak ngaji ini saya banyak kesalahan sama Allah. Itu memang harus begitu kalau sama diri sendiri. Tapi kalau sama orang lain, baik sangka sama orang lain. Jangan buruk sangka. Kalau buruk sangka yang muncul repot. Teman kita keluar dari diskotik. Muncul. Kalau kita yang dimunculkan buruk sangka, gua kagak nyangka dia. Bukan ngaji padahal. Keluar dari diskotik. Padahal dia udah haji lagi. Umroh berkali-kali. Udah macam-macam dah tuh. Muncul keburukan-keburukan. Karena yang kita kedepankan orang lain, suudzon buruk sangka. Kalau baik sangka, mungkin dia habis dakwah sampai ke situ-situ dakwahnya. Luar biasa. Udah tertutup tuh pintu-pintu kejahatan. Karena itu kita kalau bisa jadi ketika ada orang tidak mau ibadah, dia lagi dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh kita kemudian menjas
ketika ada orang itu tidak ibadah, kemudian dia dihukum sama Allah? Belum tentu. Seperti malam ada orang tidak bangun malam, mungkin karena udah sorenya udah ibadah. Bisa saja begitu, bisa saja. Sebab ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, itu Nabi lagi dakwah, tiba-tiba ada orang datang. Kata Nabi, sebentar lagi ahli surga masuk ke masjid. Ternyata yang masuk orang biasa, tidak ada tampang apa-apa. Tampang, mohon maaf, ampe ininya apa namanya nih? Jidatnya. Jidatnya hitam banget, yang kelihatan tanda-tanda banyak sujud. Walaupun para sahabat tidak ada begitu. Yang dikata simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda-tanda mereka para sahabat itu nampak di wajah mereka lantaran banyak sujud. Wajahnya bercahaya, matanya tidak menipu, hidungnya tidak menipu, lidahnya tidak menipu. Kalau berkata tidak pernah dusta. Itu namanya tanda-tanda di wajah para sahabat, bukan di jidat. Kalau yang di jidat namanya min asaril karte, bukan min asari sujud. Iya, digosok bisa jadi dibantu. Itu begitu, saudara. Karena itu berbicara tentang bagaimana kita. Maka ini kita tidak bisa kalau untuk orang lain sudah, untuk diri kita kudu sudah, orang lain kudu husnudzon. Sahabat ketika dibilang ini sahabat ahli surga oleh Nabi, sampai 3 kali Nabi ngomong begitu. Ada salah satu sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, pakai ngintip mengadakan penelitian sama orang ini. Ciri ahli surganya di mana orang ini? Dia tidur, betul rumahnya RSSS, rumah sangat sempit sekali, selonjor aja susah. Begitu. Jadi tidur ya kamar kecil, dia tidur ruang tamu. Ini orang tahajud. Ini kagak bangunnya jam subuh. Loh, ahli surga kagak tahajud. Dia tahu. Wong pintunya satu, dia harus lewatin dia kalau dia bangun. Siang, ini puasa, dia kagak. Begitu sholat duha, dia kagak. Tapi Nabi bilang ahli surga. Sampai 3 hari penelitian. Sudah mau nyimpulin ini, makanya keliru. Tapi Nabi bilang ahli surga. Sampai ditanya, saya belum bisa ngamalin tahajud. Yang baru bisa satu, ngilangin gedek sama orang. Saya nggak ada dendam sama orang, nggak benci. Ini yang baru bisa, tahajud belum. Nanti pelan-pelan saya satu-satu saya dandani diri saya. Ini yang disebut ahli surga. Kita nggak boleh buruk sangka sama orang nggak tahajud. Jangan-jangan dia sebetulnya lagi dandani diri. Kalau buat orang lain, tapi buat diri kita, jangan-jangan saya ini nggak buru-buru bangun ini, lantaran lagi dihukum. Kalau buat diri kita bisa begitu. Jangan kita menghakimi orang lain, salah. Tapi kalau buat diri kita bisa jadi kita nggak mau baca Quran lagi dihukum oleh Allah, bisa jadi. Kalau diri kita, kalau orang lain nggak baca Quran, mungkin lagi ngadaras kitab tauhid. Sebab ngadaras pelajaran itu lebih bagus, biar tidak masuk kategori jiro, ngaji ditaruh, ngaji ditaruh. Kan ada yang kayak begitu ya. Mana tuh orangnya? Nah, iya. Jadi karena itu bisa jadi kalau buat diri kita begitu. Karena Imam Hasan Basri berkata kepada orang, kenapa saya tidak kuat bangun malam? Di dalam kitab Minhajul Abidin dikatakan, idza lam taqwa ala qiyamil laili wa siyamin nahar fa'lam anna dzunubaka qad qayyadaka. Ketahuilah bahwa jika engkau nggak kuat bangun malam, nggak kuat puasa, itu bahwa dosamu begitu melilit kamu. Bisa jadi begitu. Karena ini orang yang ngadu nanya, kenapa saya begini? Maka diurai oleh seorang guru. Itu dulu. Tapi kalau buat menilai orang lain, kita nggak boleh menilai diri kita lebih bagus dari orang lain. Haruslah tetap diri orang lain lebih bagus daripada diri kita. Itu begitu. Biar kita harus bagus diri kita. Kalau diri kita boleh mencurigai diri kita. Sudah mati.
Ali nanya. Sebenarnya kitanya yang dihijab sama Allah atau memang kita sengaja membuat Allah menghijab kita? Oh iya, kitanya. Karena kita tidak mau patuh sama Allah, maka dosa-dosa itu menutup kita. Contoh, kita bohong. Rizki itu yang menutup itu bukan Allah kita. Kita bohongin konsumen kita, pedagang kita. Maka kemudian pedagang kita nggak mau dekat sama kita. Dia cerita sama temannya, jangan beli sama abang ini. Abang ini bohongin kita. Begitu. Barang imitasi dikata di sini umpamanya. Maka kemudian kita sebetulnya memutuskan itu. Maka Nabi bilang, iyyakum wal yaminal fajir. Fa innaha manfaqatun lisil'ah wa manhaqatun lil barakah. Jauhi sumpah palsu, bohong dalam berbisnis. Sebab itu membuat laku pesat ama dagangan, tapi membuat hilang ama barakah. Boleh untung gede kita, tapi besok nggak ada pembelinya. Karena orang pada bercerita, jangan beli sama abangan, nipu dia. Jangan beli sama abang, nipu. Sebetulnya yang menghijab kita dengan kelakuan kita punya dosa. Maka dosa kita ada bintik hitam dalam hati kita. Setiap kita punya dosa ada bintik hitam. Laksana kaca, ada banyak debunya. Kalau dibiarkan itu, maka menjadi hitam semuanya. Kalau menjadi hitam, cermin, maka kita punya muka biar ganteng kayak apa? Banyak, mohon maaf orang sebut bopeng gitu ya. Banyak totol-totolnya, hitam-hitamnya. Padahal muka kita ganteng, cantik, kok jelek? Ini yang jelek cerminnya. Maka biar bagus itu orang, karena cerminnya jelek, tetap bernilai jelek karena cerminnya jelek. Orang lain bagus karena hati kita jelek, kita tetap berpandangan jelek. Ini cermin. Dosa kita yang menghijab kita dari Allah. Kita yang nggak mau dekat sama Allah. Allah merindu pengen dekat sama kita. Lo kita dikasih akal. Masa akal kita buat mikirin duit doang? Ayam aja nggak ada akalnya masih makan. Masa kita ada akal nggak makan? Makan kita. Cuman akal ini yang lebih enak digunakan untuk nyari Allah. Lebih enak. Kita pikirin tuh, kelapa di pantai. Air lautnya asin. Naik, loh, air kelapa mudanya manis. Dari mana itu manis? Pikirin pakai akal. Daripada kita pusing mikirin ini, mikirin itu. Mikirin ini, buat apa? Kita masih mikirin tentang Allah. Sebab di sana kunci kebahagiaan. Kalau kebahagiaan adanya di Allah, kenapa nggak dekati Allah? Sumber kebahagiaan itu begitu. Yang lain semua dan semua. Allah akan semua. Tadi yang tujuan yang ditafsir harusnya apa sih? Hikmah. Hikmahnya Allah nyiptain kita biar kita mengabdi sama Allah. Hikmah. Kalau ada orang bagi duit sama kita, maksudnya biar dia dekat sama kita. Ini orang bagi duit sama kita, biar dekat sama kita, biar milih kita. Karena itu bagi duit. Begitu. Maka kita harus sadar betapa Allah tidak butuh kita, tapi kita ngasih rezeki kita nikmat besar. Begitu, yang kaya begitu. Karena itu kalau hikmah, satu manfaat yang kembali kepada yang disuruh, namanya hikmah. Kalau tujuan, manfaat yang kembali kepada yang nyuruh. Allah nyuruh kita sholat, yang masuk surga Allah apa kita? Namanya hikmah. Allah enggak ngambil keuntungan dari ibadah kita. Enggak. Tidak ada pamrih. Itu namanya hikmah. Wallahu a'lam.